Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimonte dengan NPM 223515516040, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pemahaman saya mengenai materi perkuliahan yang sudah Ibu berikan. Kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan yang ke-14, yaitu mengenai Smart City. Kita ketahui, Smart City atau yang biasa disebut juga dengan kota cerdas merupakan konsep pengembangan kota dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, memperbaiki efisiensi pelayanan publik, dan juga mendukung keberlanjutan kota. Implementasi Smart City bertujuan untuk menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, sosial, serta pemerintahan melalui sebuah teknologi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan juga transparan. Selanjutnya, karakteristik utama dari Smart City. Yang pertama, smart ekonomi yang berkaitan dengan produktivitas dan juga inovasi ekonomi kota. Yang kedua, smart mobility yang berkaitan dengan transportasi terintegrasi dan juga inovatif. Yang ketiga, smart environment yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dengan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, smart people yang berkaitan dengan masyarakat yang cerdas dan juga adaptif. Ya, selanjutnya ada smart living yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat berbasis teknologi. Yang selanjutnya ada smart governance yang merupakan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Di Indonesia sendiri, penerapan konsep Smart City dimulai dengan inisiatif nasional seperti Gerakan Menuju Smart City dari Kementerian Kominfo sejak tahun 2017. Urbanisasi yang terus meningkat membuat kota-kota besar mendorong adanya transformasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital dan Internet of Things. Beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya sudah menjalankan berbagai solusi Smart City seperti layanan administrasi online, pengelolaan lalu lintas berbasis sensor, e-government seperti perizinan dan pembayaran pajak secara digital, serta informasi publik yang terbuka, data open government. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu contoh kota yang berhasil menerapkan konsep Smart City secara terintegritas. Beberapa contoh inovasi Smart City di Surabaya meliputi yang pertama Smart Governance, yaitu pengelolaan birokrasi dan layanan publik secara digital melalui aplikasi seperti e-permit, perizinan usaha, e-education di bidang pendidikan, e-healthy di bidang kesehatan, hingga Sipaku di bidang administrasi kependudukan. Selanjutnya terdapat sistem siaga bencana, di mana pemantauan kota secara real time dengan ribuan CCTV dan command center serta layanan darurat 112 yang siap siaga. Selain itu, partisipasi masyarakat tersedia
dalam aplikasi pengaduan masyarakat, di mana masyarakat dapat secara aktif melaporkan masalah hingga melakukan pemantauan kualitas udara dan juga kebersihan kota. Selanjutnya dalam bidang transportasi dan juga layanan digital. Terdapat pengembangan transportasi pintar, parkir elektronik hingga pengelolaan sampah terintegrasi teknologi. Terdapat sebuah program yang bernama Kampung Sehati, di mana kampung ini memiliki kepadatan penduduk yang ditransformasi dengan program kebersihan, kesehatan, dan juga layanan digital berbasis teknologi. Penerapan konsep Smart City sendiri membawa begitu banyak manfaat, seperti efisiensi pengelolaan sumber daya. Salah satunya yaitu pemakaian energi, air, dan sumber daya lebih efisien dengan teknologi sensor dan Internet of Things. Selanjutnya dalam bidang transportasi menjadi lebih baik, di mana mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas, mendukung kendaraan listrik, dan transportasi umum terintegrasi. Selanjutnya dalam bidang pengelolaan limbah dan juga lingkungan, di mana terdapat jadwal pengambilan sampah yang lebih efisien, pemantauan kebersihan kota, dan juga pengurangan dampak lingkungan. Selanjutnya dalam bidang layanan publik yang lebih cepat dan transparan, di mana akses data dan juga administrasi secara digital, layanan kesehatan berbasis aplikasi, serta perencanaan kota lebih partisipatif. Selanjutnya terdapat peningkatan kualitas hidup, di mana lingkungan yang lebih sehat, hunian lebih nyaman, dan juga pelayanan kesehatan serta pendidikan yang lebih luas dan juga efektif. Meskipun penerapan Smart City membawa begitu banyak manfaat, namun dalam implementasi Smart City di Indonesia masih menghadapi begitu banyak tantangan. Di antaranya ketersediaan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat yang belum merata. Perangkat canggih cenderung membutuhkan biaya yang banyak dan juga mahal. Dari segi manajemen data dan keamanan data juga membuat pengelolaan data yang secara real time membutuhkan sistem data yang lebih besar dan pengamanan privasi yang lebih tinggi. Dari segi sumber daya manusia, masih rendahnya literasi teknologi dan juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan Smart City. Dari segi pembiayaan, di mana investasi awal untuk infrastruktur dan teknologi relatif besar atau mahal. Dari segi regulasi dan juga integrasi sistem, kebijakan terkait keamanan data, standar teknologi, dan juga sinergi antara institusi masih belum optimal. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Smart City merupakan konsep modern dalam membangun kota dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi sumber daya, serta kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri, penerapan Smart City seperti di kota Surabaya telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menghadirkan birokrasi yang transparan, lingkungan yang lebih sehat, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, sejumlah tantangan seperti infrastruktur, pembiayaan, dan juga literasi digital masih perlu terus diatasi agar Smart City dapat diadopsi optimal di seluruh Indonesia.
Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.